Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sahabat Semanggi. Siang ini kita ada share lagi video untuk pembelajaran kita, dan buat yang menyaksikan video ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan siang ini saya Dandi bersama Mary dan Adi. Halo. Kita akan bahas dari buku Naked Sales. Salah satunya adalah tentang negosiasi. Nah, negosiasi itu ada bermacam-macam sih teman-teman yang melihat video ini. Jadi banyak sekali, luas sekali pengertiannya, bahkan ilmunya makin hari makin luas. Jadi kita juga terus dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan customer di lapangan. Nah, makin kesini yang dihadapi kan juga customernya bukan customer yang sudah usia tua, tapi juga anak-anak dari Gen Z. Jadi mereka akan lebih kritis. Nah, dari poin-poin nanti yang akan kita sampaikan bertiga, mudah-mudahan menjadi pembekalan buat tim kita masing-masing. Nah, kalau nggak salah kita ada negosiasi yang akan kita bahas hari ini. Siang ini ada sekitar 12 poin. Dan silakan Mary, poin yang akan dibahas. Di skill negosiasi ini poin pertama itu ada skill komunikasi. Jadi sebelum kita negosiasi sama orang lain, kita itu harus mempunyai komunikasi yang baik dulu. Gimana kita bisa negosiasi kalau kita nggak punya komunikasi yang baik? Lalu untuk yang kedua ada kemampuan persuasif. Nah, skill ini itu kemampuan persuasif itu tuh skill untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau kita negosiasi, kita itu harus punya skill persuasif ini. Ini tuh dapat membantu kita menjelaskan mengapa pendapat kita tuh bermanfaat bagi semua pihak dan mendorong pihak lain untuk mendukung pendapat kita. Lalu yang ketiga itu ada kemampuan perencanaan. Nah, sebelum kita negosiasi sama orang lain, kita itu perlu juga ada perencanaannya. Keterampilan itu diperlukan tidak hanya untuk proses negosiasi, tetapi juga untuk memutuskan bagaimana persyaratan akan dilaksanakan. Lalu yang keempat ada kemampuan manajemen strategi. Jadi sebelum kita negosiasi dengan orang lain, kita tuh harus punya strategi dulu nih, karena biar bisa jadi bahan pertimbangan. 12. Oke, Mas Adi silakan. Yang poin kelima. Oke, sebetulnya kalau tahap negosiasi ya kan saya beda divisi. Betul. Bapak dan sama Ibu, kalau saya perusahaan pelanggan. Mungkin saya lanjut aja kali ya. Iya. Atau kalau saya ada pandangan lain sebetulnya dari. Boleh. Jadi nggak ngalir seperti apa yang ini, tapi berdasarkan apa yang saya alami di perusahaan pelanggan terhadap negosiasi. Jadi kalau mau bahas soal negosiasi, kalau saya ada negosiasi formal, ada negosiasi informal, ada itu dulu deh yang dua. Formal artinya kita membicarakan serius soal negosiasi gimana baiknya, dan yang formal ya sebetulnya serius tapi lebih santai. Iya. Ya Pak Dani pernah alami pasti ya, lebih tenang lah pembawaannya biasanya. Nah kalau negosiasi formal di saya itu seperti apa ya contohnya? Ya paling kita di dalam menangani customer di chatbot atau telepon, ini kan kita formal biasanya. Kadang-kadang juga kalau udah customernya bisa membawa suasana atau kita bisa membawa suasana, ya jadinya non formal juga sebetulnya. Ya itu aja. Oke, selanjutnya teman-teman. Jadi tadi kan dibahas tentang formal dan formal. Jadi ada juga yang penting, yaitu nah, yang berikutnya adalah tentang active listening. Nanti kita di-upload dulu. Jadi saat negosiasi itu kita harus aktif mendengarkan, karena jangan sampai salah. Nah, berikutnya adalah harus active listening. Jadi kita mendengar aktif, salah satu bagian krusial dari memahami satu sama lain dalam negosiasi. Berikutnya yang keenam adalah kecerdasan emosional. Jadi saat bernegosiasi itu kita juga harus bisa mengontrol diri kita, jangan sampai emosi, ya kan, ditawar terus kita emosi, nah itu nggak boleh. Berikutnya yang ketujuh adalah kesabaran. Nah,
Kadang negosiasi itu memang makan waktu dan membutuhkan pikiran ekstra atau tenaga ekstra. Jadi ya mesti sabar, jangan emosi dan harus sabar. Nah, berikutnya adalah pengambilan keputusan. Jadi seorang negosiator yang baik itu harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi saat negosiasi berlangsung, ya dia harus kompromi terhadap satu atau dua hal. Jadi nggak saklek-saklek juga. Berikutnya adalah manajemen ekspektasi. Jadi dalam sebuah negosiasi pihak lain tentunya juga punya ekspektasi sendiri. Jadi ya gimana caranya kita mempersatukan ekspektasi itu atau disebut win-win solution. Berikutnya adalah problem solving. Jadi dalam negosiasi itu pasti ada kendala, ada masalah. Nah, gimana caranya kita menemukan masalah-masalah itu atau isu utamanya seperti penawaran harganya terlalu tinggi kah atau produknya inden kah. Nah, menghadapinya kita memerlukan kemampuan untuk menganalisa. Dan yang terakhir adalah terkait integritas. Jadi kemampuan yang lebih bersifat atau berkaitan dengan prinsip seseorang. Jadi saling menghargai juga, jujur dalam mengeluarkan pendapat akan menunjukkan integritas kita saat melakukan negosiasi. Nah, jadi itu tadi poin-poin yang sudah kita sampaikan, teman-teman. Jadi gimana caranya harus dalam bernegosiasi itu semua diuntungkan, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi kalaupun terjadi kesepakatan harga itu atas dasar saling memahami dan saling terjadinya sebuah keputusan bersama. Oke, demikian sahabat Semanggi video tentang negosiasi dari buku Naked Sales. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat pagi! Pagi.